Dua kalimat sakti kebal dari api neraka. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim dimanapun berada, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang melimpah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada dua kalimat sakti yang sangat sakti, bukan hanya kebal dari senjata tajam, tetapi ini kebal dari siksa api neraka, luar biasa. Jadi doa yang paling sakti adalah doa yang kebal dari siksa api neraka. Itulah doa yang paling sakti. Karena kan banyak manusia nih yang sakti di dunia, tidak mempan dibacok, tidak mempan dibakar, tidak mati kalau dimasukkan ke dalam air berjam-jam, bisa terbang, bisa tembus bumi, bisa menghilang dan seterusnya. Tetapi kelak di yaumil qiyamah ternyata dia tidak kebal dari siksa api neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah amalkan doa yang paling sakti ini. Saktinya sakti yang luar biasa, karena kebal dari siksa api neraka. Api neraka itu tidak akan menyentuh dirinya, karena Allah telah mengharamkan api neraka agar tidak bisa menyentuh tubuh orang yang membaca dua kalimat sakti ini. Dalilnya adalah dalil sahih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, telah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun, yashhadu, yang bersaksi oleh dia ahad, alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang maujud, yang berhak disembah, yang ditakuti, yang diharapkan segalanya, menjadi tempat bergantung dari segala cita-cita, yang berhak ditaati, illallahu, yaitu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Tapi dengan syarat nih, sidqan min qalbihi, sidqan dalam keadaan benar, yakin seyakin-yakinnya, membenarkan sebenar-benarnya, min qalbihi, dari dalam hatinya. Illa harramahullahu, kecuali harrama, mengharamkan hu, pada dia ahad, Allahu, oleh Allah, alan nari, kepada api neraka. Luar biasa kan? Rawahul Bukhari wa Muslimun, rawa, telah meriwayatkan hu pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 128, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 32. Ini adalah dua kalimat sakti. Yang pertama adalah kalimat tauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat syahadatul Rasul, yaitu syahadat kepada Rasulullah dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dengan kebenaran hati. Hatinya harus benar-benar menyaksikan keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya asyhadu itu kan bersaksi oleh saya bersaksi. Lah, namanya bersaksi itu enggak hanya lisan saja. Bersaksi kok cuma mulut saja, hatinya enggak menyaksikan sama sekali. Oleh sebab itu dilatih. Caranya bagaimana? Kita rasakan nih,
seluruh alam jagat raya. Langit sangat luas, sangat besar. Bumi saja sangat besar. Kita tidak mampu untuk mengukur bumi, seluruh luasnya bumi, besarnya bumi. Apalagi ditambah langit, apalagi ditambah kebesarannya Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan terbatas. Kita menyaksikan tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Ini betul-betul kita ucapkan di dalam hati kita, min sidqan min qalbihi. Kalau benar-benar merasakan persaksian, yang namanya menyaksikan harus betul-betul menyaksikan dengan hati loh ya. Kalau orang menyaksikan televisi kan menyaksikan dengan mata telanjang. Tetapi kalau kita bersyahadat, itu menyaksikan dengan mata batin kita. Mata batin kita betul-betul menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warwa Muslimun, dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 29 an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau Ubadah bin As-Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu telah mendengar oleh aku, kata Ubadah bin As-Samit, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu sedang bersabda oleh Rasulullah, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Man bermula siapa saja. Siapa saja nih, siapa saja, baik itu kafir maupun muslim. Kalau orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi muslim berarti, ya kan? Maka ini man siapa saja nih, baik kafir maupun yang sudah Islam. Siapa saja nih. Kalau orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia masuk Islam. Kalau orang Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia berarti memantapkan kalimat syahadatnya itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harrama, maka mengharamkan Allah alaihi kepadanya diaman an-nar, pada neraka. Ini ada dua kalimat sakti ya, dua kalimat sakti, yaitu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini perlu kita latih, kita baca dengan sidqan min qalbi, benar di dalam hati kita. Terutama tatkala kita duduk tasyahud akhir, ya kan? Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Namanya tasyahud itu baca syahadat, yaitu duduk tahiyat di dalam sholat. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, illallah nih jari kita mengacungkan. Jadi jari telunjuk kita mengacungkan, berisyarat bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa. Makanya jari telunjuknya itu dikacungkan tatkala mengucapkan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Silahkan dilatih nih mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar-benar kita menyaksikan keesaannya Allah, dan benar-benar di dalam hati kita menyaksikan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita baca dengan benar, maka jasad kita, seluruh tubuh kita diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam api neraka. Api neraka akan sungkan, akan segan, dan tidak akan berani menyentuh tubuhnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar di dalam hatinya. Demikian, semoga menambah manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.